Ini ada komputer yang sedang terbuka nih di sini nih. Coba ini bisa. Oke, sebentar ini kayaknya nggak bisa buka menu startnya. Nah, ini di Windows ya, ini Windows 7 nih. Bentar. Properti. Nah, di sini kegiatan nih. Ini nama komputer saya atau Net BIOS name ini Yankee Bravo Zero Alpha Oscar Mike Dash PC 1. Jadi ini nama ini tidak boleh ada yang sama di dalam satu jaringan. Kalau dari sini coba saya lihat IP address-nya. IP address dari sini bisa. Nah ini IP address Windows 7-nya. 192.168.89.156. Jadi kalau semua itu sudah tersambung di jaringan, itu segmennya ini pasti sama. Jadi 3 digit, apa ya namanya, 3 blok ya, 3 blok angka ini pasti sama. Yang tidak sama ini, gitu. Jadi kalaupun kita setting manual, juga harus ikut begitu agar komunikasinya bisa terjadi dan lancar. Tidak boleh ada yang sama. Tapi biasanya Windows itu ada ini ya, ada memberikan warning bahwa udah terjadi IP konflik. Berarti itu namanya udah IP ada yang double. Oke. Berarti ini sebentar saya jalan. Saya kembali lagi ke, nah ini kita lewatin dulu ya. Kalau untuk ini, untuk cara pengecekan silakan lihat aja di manual. Jadi nggak berlama-lama. Nah ini ya, ini cara untuk mengganti nama NetBIOS name tadi. Ini ada di manual. Jadi langsung aja, nggak usah diterangin lagi. Nanti mungkin Om Agung kita waktunya lebih banyak alokasi ke pertanyaan ya Om Agung ya. Iya Om, agak pelan-pelan Om Rusdi step-stepnya. Nanti teman-teman kelewatan. Nggak apa-apa. Kalau manual, tinggal baca di manual. Jadi sekarang mumpung lagi live, nah jadi apa yang mau ditanya gitu loh Om. Kalau untuk cara-caranya mungkin dari ini aja, dari apa namanya, dari manual itu udah bisa, udah gampang gitu loh. Baik Om. Nah, jadi kalau saya sih lebih ke ini apa namanya, lebih ke pertanyaannya gitu loh Om. Ini kan ada lengkap nih kalau di manual saya ini dari Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11. Nah itu untuk ganti ininya, ganti namanya, ganti nama NetBIOS-nya ini udah lengkap di petunjuknya. Jadi kita langsung ke yang lebih penting, yang lebih berhubungan dengan amatir. Baik, ya, lanjut Om. Siap. Nah ini syarat mutlak agar fungsi ini bisa berjalan ya, masing-masing komputer berada dalam jaringan yang sama. Kemudian itu Om izin kurang di zoom dikit Om. Kurang apa tuh? Kurang di zoom dikit. Kurang di zoom ya, berarti ini plus ya? Terlalu besar mungkin, ujungnya nggak kelihatan. Nah, sudah cukup Om. Ini ya? Sudah cukup. Nah, jadi ini mutlak ya, masing-masing komputer dalam jaringan mempunyai nama komputer dan BIOS name yang berbeda-beda. Masing-masing N1MM yang terinstall harus yang versi terupdate. Sorry, bukan terupdate ya, harus oh iya sorry. Betul, jadi yang terupdate ya, karena itu N1MM selalu ada improvement untuk aplikasi N1MM sendiri. Itu mereka selalu ada improve gitu loh, jadi memperbaiki versi yang lama. Jadi itu lebih baik memakai yang selalu terupdate. Nah, saya ini manualnya saya bikin
versi saya ini masih yang ini ya 1.0.103.42.0. Sekarang udah ada versi yang baru. Nah, kemudian yang berikutnya masing-masing N1MM harus memakai versi yang sama. Terus ini pastikan jam dan tanggal komputer masing-masing benar. Kalau yang biasa memakai pemain FT8 ya, FT8 kita selalu ada install aplikasi NetTime ya. Nah, itu bagus aplikasinya untuk mensinkronisasi jam-jam di komputer gitu. Jadi kalau bisa install aja aplikasinya ini supaya jamnya sinkron. Jadi tidak terjadi kerancuan jam lock QSO gitu. Nah, ini setelah syarat tadi terpenuhi, jalankan aplikasi N1MM sebaiknya dengan level administrator. Sebaiknya sih administrator supaya semua jalannya lebih lancar. Kalau tidak pakai runner administrator itu juga bisa. Oke, di masing-masing komputer buka log baru dengan log type yang sama. Kalau yang saya contoh di sini itu pakainya log DX gitu. Kemudian pastikan kategori operator ataupun kategori transmitter itu di set sama ya. Komputer yang gabung di jaringan itu pakai log type-nya sama, kategori operator juga sama, kemudian di transmitter itu juga sama. Jangan berbeda. Kalau berbeda nanti entah suka error. Pasti error, bukan suka error, pasti error. Gitu. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya ada cukup lengkap sih ya, contohnya ya. Oke, coba kita. Nah, ini sebentar. Kalau ini setup saya di dua komputer yang berbeda. Nah, ini database-nya Yankee Delta Zero Alpha Oscar Mike. Kalau yang ini database-nya Yankee Delta Zero Alpha Foxtrot. Jadi dua komputer yang berbeda. Ini settingannya mesti sama nih. Oke. Ini mesti sama. Nah, kemudian setelah kita buka log yang baru, nah ini menunya Windows Network Status. Tuh. Nah, setelah Windows Status muncul, klik di box ini, diklik sekali supaya nyala. Tampilan Windows Network Status. Nah, ini nanti kelihatan. Nanti langsung kita coba ya. Nah, ini di Windows-nya akan kelihatan nama komputer dan BIOS name. Semua komputer yang telah terkoneksi di dalam jaringan lokal. Jadi di sini kelihatan dua call sign yang berbeda. Ini yang satu pakai YB0 Alpha Oscar Mike, yang satu lagi yang Delta Zero Alpha Oscar Mike. Jadi ini saya menjalankan yang ini dengan yang ini itu komputernya berbeda. Nah, ini untuk stopnya, kemudian tinggal di stop. Cuma tidak direkomendasi ya kalau kita sudah start networking dan itu semua sudah sinkron, kemudian kita stop. Padahal kita belum selesai input, belum selesai mengelok QSO. Nah, itu jangan, karena nanti walaupun nanti begitu nyala lagi itu otomatis sinkron, tapi kan bisa aja terjadi dupe atau apa gitu. Pikir begitu. Jadi tidak direkomendasi oleh N1MM sendiri. Nah, not recommended during contest. Jadi pada saat kita pakai fungsinya itu jangan di stop. Nah, ini kalau kita stop, nah nongol nih. Klik yes untuk menonaktifkan atau klik no untuk membatalkan. Nah, ini dengan kondisi Windows Network Status telah menampilkan semua komputer yang terkoneksi N1MM Plus. Di masing-masing komputer sudah siap melakukan logging QSO. Nah, ini saya capture-nya dari dua komputer yang berbeda. Ini yang satu operatornya yang Delta Zero Alpha Oscar Mike, yang satu lagi yang Delta Zero Alpha Oscar Mike. Ini Pak Presiden dengan Pak Wakil nih, dua-dua di log. Jadi kedua komputer ini menampilkan log yang sama. Karena memang dari awal itu fungsinya ini supaya itu bisa menduplikasi database di kedua komputer, bukan database, data log ya, data QSO di kedua komputer. Nah, contoh
Nah, fungsi resynchronize ini misalnya nih kita ada tiga komputer yang mau kita pakai. Dua sudah nyala dan sudah menjalankan QSO, tinggal satu nih baru datang nih misalnya komputernya. Kemudian dia sambung masuk ke jaringan dan bisa kita resinkron. Ini kita resynchronize sehingga datanya itu bisa sama dengan kedua temannya yang sudah online duluan. Itu fungsi resinkronnya. Oke, nah ini apa nih? Nah nih, auto resyncron, suppress, because this slow is empty. Jadi kita mesti klik manual, resynchronize. Oke, mana lagi? Nah ini ya, contoh di atas tampilan Windows Network Status di komputer ketiga. Yang baru saya koneksikan ke jaringan di mana N1MM belum ada log QSO. Akan muncul log message berupa resyncron diperlukan. Tuh. Nah ini saat saya coba ini saya klik di sini kontes. Jadi tidak semua itu tersinkron. Jadi untuk menjamin keakuratan data lebih baik pakai ini. Jadi yang mau kita sinkron itu tanggal awal kegiatan kita itu lebih akurat ketimbang kita cuma diklik kontes gitu. Jadi kita pilihnya menu ini, klik scene. Jadi disetting dulu tanggalnya ini, tanggal kita memulai kegiatan, tanggal mulai kita ngelog. Kita klik scene di sini, nanti otomatis dia mensinkronisasi data-data yang sebelumnya sampai tanggal ini, gitu. Mulai tanggal ini, gitu. Nah, ini N1MM akan melakukan synchronize. Nah, setelah di resyncronnya berhasil, tampilan yang sebelumnya kosong akan muncul QSO. Jadi sesuai dengan komputer-komputer yang lainnya. Nah, kemudian untuk edit QSO bisa dilakukan di salah satu komputer yang terkoneksi. Ya, bisa dilakukan di salah satu komputer koneksi. Jadi bukan misalnya komputer A yang mengelok saya misalnya, yang koreksi bisa di komputer B gitu. Jadi tidak tergantung komputer mana yang mengelok dan komputer itu yang harus koreksi, tidak. Jadi bebas sepanjang mereka dalam satu jaringan. Kemudian apabila ada salah satu komputer yang terputus, seluruh QSO akan otomatis tersinkron setelah kembali terkoneksi ke jaringan. Jadi bukan tersinkron ya, kita harus manual resinkron. Sorry, bukan. Kalau manual resinkron itu yang kosong. Sorry. Ini yang kosong. Jadi kalau sudah berisi nanti dia otomatis sinkronis sendiri. Oke. Nah, ini sudah troubleshootingnya ya. Salah satu troubleshootingnya, jika kondisi di mana Windows Network Status, window ini tidak menampilkan komputer yang lain, jika sudah dipastikan jaringannya benar, coba keluar dari aplikasi dan masuk lagi atau di restart komputernya. Jika tidak bisa, nah ini ada nih, terkadang kan kita di laptop itu ada beberapa networking seperti saya ini. Nah, ini networkingnya ada 3 di tempat saya. Ini yang aktif 2. Jadi yang tidak kita pakai bisa di-disable supaya si N1MM tidak salah membaca jaringan. Itu. Ini yang udah di networking sebentar. Nah, ini setelah network yang tidak perlu di-disable, jalankan kembali N1MM dengan level admin. Jadi rekomendasi saya,
jika kita mau menjalankan sistem network ini, sebaiknya jalankan N1MM-nya dengan level admin, biar dia bebas memakai jaringan gitu. Jadi kadang-kadang kan ada firewall, ada settingan di Windows atau apa gitu. Nah itu kadang-kadang suka ngeblok tuh. Jadi kalau kita sudah jalan sebagai level admin, itu otomatis diperkenankan oleh Windows untuk mengakses jaringan atau mengakses apa gitu. Lebih lancar mungkin ya kata-katanya, lebih lancar. Oke. Kemudian ini beberapa error yang bisa saya kumpulkan. Kemudian saya coba sendiri. Nah, ini ada perbedaan versi N1MM di masing-masing komputer. Pastikan semua komputer memakai N1MM versi yang sama versi dan sudah terupdate. Nah, di sini ada kelihatan nih si komputer ini Win8 underscore N1MM is attempting to connect while using N1MM Plus, versinya beda. Nah, ini versi. Sementara kita semua memakai, maksudnya teman-temannya itu memakai versi yang 1.0.03 sekian. Sementara si Windows 8 ini memakai versi 1.0.10258. Ini errornya kelihatan nih. Kemudian kita ini perbedaan kategori operator maupun kategori transmitter. Nah, itu pastikan di set sama di masing-masing komputer. Di sini juga kelihatan nih, the operator kategori or transmitter kategori for station bla 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 is different than this station. This must be corrected. Gitu. Nah, kemudian ini tipe lock. Jadi kalau kita memakai lock sama, biasanya kita pakai DX ya, lock DX, lock general lock, dalam kurung DX. Nah, jadi yang temannya juga harus memakai yang sama. Jadi kalau di kondisi ini, di tempat saya ini, saya memakai DX dan kemudian komputer satu lagi itu memakainya lock atau UDC Malabar. Itu lock tab-nya itu Malabar. Lock tab itu dari UDC ya. Lock tab itu dari UDC. Jadi yang dipakai lock Malabar, makanya di sini kelihatan nih. Our session is reporting error gitu. Your contest UDX bus station ini is logging using Malabar. Oke, nah udah sekali ini sharing sampai di sini nih sharingnya. Gampang kan? Oke, dibuat atas permintaan Om Budi nih yang ini yang ngejar-ngejar buat bikin makalahnya. Oke, ini kita hide dulu. Sebentar, aku geser dulu ke layar satu lagi. Aku coba tunjukin ya. Oke, digeser ke layar lebih besar. Nah, coba ini kita stop dulu. Ini saya jalan di Windows 10 ini. Windows 10 bisa dikecilin nggak Windows-nya? Ini nggak muat deh. Nggak muat untuk 4. Windows-nya nggak bisa kecil sih. Nah, ini pakai yang ini. Oke, nanti bisa dikecilin nih. Oke, yang ini kita hide dulu. Nah, sekarang coba saya buka ya. Coba saya buka log yang baru, new log. Coba kita pakai DX ya, DX general logging. Oke. Kemudian di sini single op. Oke. Jadi nggak usah reotatik. Di okein aja. Di okein. Ininya masih nongol. Oke, kita close dulu. Saya gedein lah.
Ini kita buat stop berarti di sini. Stop networking. Yes. Targetin suaranya. Oke, saya buka yang kosong ya. File new log. Kita pakai yang DX mana dari DX. Oke, oke aja. Nah, kemudian di sini saya nyalain ya Windows network status. Nah, ini belum nyala. Ini saya klik untuk on. Klik. Ya, temannya kelihatan nih. Oke, sebentar kita ini saya kecilin dulu. Kita pindahin dulu ke sebelah dah. Oke. Nah, ini coba ini saya stop lagi. Kurang panjang ya. Stop networking. Yes. Saya buka lagi yang baru ya. Open new log. Kemudian DX. Kemudian oke. Oke, saya buka lagi network status. Saya klik. Nah, ini. Ini kelihatan ada 4 PC ya, 4 PC yang nyala nih. 4 PC yang nyala. Tapi salah satunya itu sudah berisi data. Sebentar. Nah, ini yang sudah berisi data nih. Oke, ini saya kosongkan juga. New log. Ini DX. Oke. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya 3 station ya, 3 station yang sudah tersambung nih, yang sudah nyala bersamaan. Coba saya di sini, coba login ya. Coba nih, Om Agung nih, Yankee Echo One Alpha Hotel. Ini salah, ini Yankee Echo One Alpha Hotel. Nah, oke. Ini saya log di sini. Nah, ini di Windows yang kedua. Di Windows yang kedua ini otomatis nongol nih. Yankee Echo One Alpha Hotel. Nah, jika saya ngelog lagi di sini, misalnya nih, coba lagi Yankee Echo One Alpha Romeo. Tuh, ini 2 komputer langsung nongol ya. Nih. Kemudian di komputer ketiga mana ya? Oh, ini dia. Nah, ini di komputer ketiga nih. Kayaknya layar saya cuma bisa dapat 3 deh, nggak bisa dapat 4. Kebesaran. Oke, sekarang saya coba Yankee Bravo Zero Alpha Oscar Marshall sendiri ya. Nah, itu. Jadi otomatis tersinkron. Ini sudah kelihatan ya. Ini saya sudah nyala di 3 tempat, 3 N1MN. 3 komputer yang berbeda, itu lognya sama. Oke. Jadi mungkin yang tepuk tangan ngelihatnya keren banget Om Rusdi. Nah, ini mah ini om Busan yang nguber-nguber. Ini tempat saya di ini. Tapi masih ini yang saya sharing ini masih cuma dasar. Jadi saya juga belum sempat ngoprek terlalu banyak gitu loh. Ya, tapi intinya tuh networkingnya bisa jalan gitu doang.
Gitu. Jadi udah Om Agung mungkin udah langsung kita lanjut ke ini kali ya, apa ke sesi tanya jawab aja ya Om. Karena kalau kebanyakan ini mah malah bingung ntar. Iya Om. Jadi langsung ke pertanyaan aja deh. Ini aku aja terpukau nih. Jadi tadi Om Rusdi demo screen itu adalah 3 PC yang berbeda. Ya, PC yang berbeda. 3 N1MM dari masing-masing PC. Cuman di-share dalam satu screen. Betul. Oke, ini teman-teman pasti sudah mengerti maksudnya ya. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi kontes, mewakili club station atau apa. Om, kalau kontennya punya salah bisa ya? Kalau semua sama bisa tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah. Kalau ini apaan? Dari selama ada jawab. Oh oke. Kalau memang sama 3-3-nya bisa, berarti kan bisa untuk club station dengan kosen sama 3-3-nya. Tidak konflik ya Om Rusdi ya? Tidak. Ini sudah pernah dicoba, tidak masalah. Oke. Kakak Reza, monitor Kakak Reza? Masih Kakak Agung, masih. Aku lagi ngikutin nih. Oke. Kakak Reza, mohon izin saya ada sesuatu dulu. Mohon dipandu sebentar Om Rusdinya dengan teman-teman yang mau bertanya mungkin. Oh ya, baik Kakak Agung. Baik, ya, ini berarti kita di pertengahan jadi apa ya? Jadi interaktif nih, gitu ya Om Rusdi ya, boleh ya? Ya. Kita udah sesinya udah habis untuk one way ya, untuk one way udah habis. Nah sekarang kita lebih mending ke interaksi deh. Jadi ini aku lihat agak sedikit menjelimet daripada nanti Om Rusdi udah sampai belakang, kita bingung depannya mana yang mana. Jadi mending masih fresh, masih ingat, masih yang mau ditanyakan, silahkan gitu. Baik, teman-teman, bagi teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Tadi ada pertanyaan tadi mungkin sudah jawab Om Rusdi atau bagaimana? Izin bertanya Om Rusdi. Selamat malam Om, dari Banyuwangi, Yankee Foxtrot 3 Alpha Bravo Kilo, Muhammad Subakri Om. Rusdi. Oh iya. Yankee 3 Alpha Bravo Kilo. Om Bakri, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Om Rusdi, silakan. Iya, Om Rusdi, selamat malam, salam santun, salam kompak organisasi, Yankee Foxtrot 3 Alpha Bravo Kilo, Bakri di Banyuwangi Om. Mewakili teman-teman anggota juga pengurus saat ini, dan ada salam semuanya untuk yang saat ini listening dan stay tune pada Zoom meeting. Saya pengguna aktif untuk N1MM dan sesekali saya menggunakan myksl.id. Terus ini Om, saya kan selalu aktif mengikuti kontes-kontes yang mana radio saya cuman single band 40 meter untuk antena open dipole dengan RG58 yang saya gunakan. Ini Om, saya ingin membawakan club station. Jadi mohon maaf tadi ini saya agak terlambat karena masih ada aktivitas. Sekarang sudah selesai. Memasukkan club station saya pada satu N1MM Om. Saat ini saya ada di depan laptop saya sendiri, dan mohon maaf ini saya caranya balik kameranya ini. Call sign saya itu Yankee Foxtrot Alpha Bravo Kilo. Untuk menambahkan, misalnya saya membawakan club station ya Yankee Hotel 3 Alpha Kilo. Untuk menambahkannya mohon izin mohon tunjuknya. Hanya itu aja. Terima kasih. Yankee Foxtrot Alpha Bravo Kilo, Bakri di Banyuwangi Muncar Om. Terima kasih. Oke, baik. Ya, mungkin sebelum dijawab Om Rusdi, saya coba ini lagi, ada pertanyaan dari Yankee Delta itu Alpha Quebec. Om Rusdi izin bertanya, satu, antara laptop yang satu dengan yang lainnya apa bisa digunakan berjauhan? Misalnya untuk Lariatu, yang satu di Cilacap, yang satunya di Jogja. Jadi kalau berjauhan
berjauh antara daerah yang lain, apakah bisa harus di yang dua, mohon diulang untuk setting IP address-nya untuk 3 laptop misalnya. Jadi ada 2 pertanyaan nih yang dari Om Mahmud, Yankee Delta 2 Alpha Quebec. Baik, ini biar jangan ini saya batasi dulu 2 penanya nih dari Delta Alpha Quebec, terus dari Yankee Foxtrot 3 Alpha Bravo Kilo. Silakan nomor. Ya, makasih. Om Reja, ini saya jawab yang mana dulu nih, yang dari area 3 atau area 2 dulu nih? Mungkin ke area 1 dulu. Beliau udah duluan di musik. Oke, siap. Nah, jadi pertanyaan pertama, antara laptop yang satu dengan yang lain, apakah bisa digunakan berjauhan? Misalnya untuk kalau area 1, yang satu di Cilacap, yang satu lagi di Jogja. Itu jawabannya bisa, Om. Bisa, cuman kita harus menambah ada yang namanya sistem VPN. Jadi di mana sistem VPN ini mempunyai satu server VPN, kemudian laptop yang di bawahnya memakai setting VPN dari si server. Jadi begitu bukan semua ya, begitu salah satu nyambung ke server VPN itu, dia otomatis mendapatkan IP lokal dari si VPN tuh. Jadi VPN server ini langsung ngasih ke IP lokal ke si laptop yang tersambung. Nah, kemudian temannya jika udah nyambung lagi ke server VPN itu, dia juga sama mendapatkan IP dari si VPN server. Nah, dari IP lokal ini yang didapat di VPN server ini, disitulah si anuan bersaling berkomunikasi, Om. Gitu. Jadi intinya bisa sebenarnya ada jaringan internet di kedua lokasi tersebut, VPN server dan VPN klien bekerja di situ, itu bisa. Intinya begitu. Nah, kalau untuk yang nomor 2, mohon diulang untuk setting IP address-nya untuk 3 laptop. Nah, ini kalau untuk setting IP manual ya, maksudnya ini itu diperlukan hanya pada saat kita tidak memakai router dengan settingan standar gitu. Jadi memakai yang mempunyai setting standar ataupun tidak memakai router sama sekali. Di mana contoh saya tadi itu di skenario berapa ya? Kedua atau ketiga deh. Nah, di situ tidak ada router yang memberikan CP, tidak ada router yang memberikan IP lokal. Makanya kita perlu untuk melakukan settingan IP address lokal, melakukan settingan IP address manual. Nah, petunjuknya itu ada di PDF yang saya buat. Nah, nanti di situ itu ada dulu. Saya ada menampilkan cara setting IP address untuk Windows 8, Windows 7, Windows 10, dan Windows 11. Gitu. Demikian Om Reja, saya lanjutin ke Om apa tadi ya? Sorry. Bakri. Yang area 3 ya, Om. Ya. Betul, area 3. Ya, Muhammad Bakri Om, berapa kilo? Nah, ini nongol nih. Yankee Foxtrot 3 Alpha Bravo Kilo. Ya, Om. Jadi intinya si Om maunya membuka log baru untuk Club Station. Ya. Begitu ya, Om? Ya, saya bawa ke Club Station misalnya seperti itu. Oke, tinggal Om, tinggal di file. Sekarang ini mau database-nya mau dibilang ya atau cuma lognya? Maksudnya di database-nya ini berarti menambahkan log ya, Om ya? Menambahkan. Ya, betul, menambahkan log. Coba di Om. Ya, sudah. New log in database. Open new log in database. Oke, sudah Om, new log. Bentar. Database. Sudah Om. Nah, ini sudah. Oke, itu di situ ada operator kan? Itu di bawah tuh kolom ke yang nomor paling bawah. Itu ada kolom operator. Oh iya, betul.
betul. Tinggal kali itu masukin Om. Oh, Kalau gitu. Iya. Kalau saya close station tinggal masukin situ kemudian klik oke, udah. Oh, gitu doang. Iya. Tidak ada perubahan kayak misalnya grid locator ataupun apa, soalnya grid locker ini pada grid locker saya sendiri Jika diganti dulu kalau katanya, iya. silakan aja Om, tag lognya di mana, tinggal setting, selebihnya tinggal setting. Siap. Jadi semua opsi itu ada di pada membuka baru. Semua opsi itu ada di situ, tinggal kita setting di situ. Oh, siap Om. Iya. Baik Om. Rizky, terima kasih. Dan ini pertanyaan yang kedua, apakah N1MM ini harus menggunakan data internet ya Om? Seperti memakai ini kalau tanpa bandwidth ataupun tanpa data internet kita tidak bisa ngelog. Tapi kalau untuk N1MM walaupun tanpa online sekalipun bisa log Om ya? Secara offline maksudnya? Bisa. N1MM itu gitu. bisa dipakai offline kecuali pada saat kita mau mengupdate. Oh iya. Nah, butuh internetnya. Ya. Untuk versi itu. Siap. Jadi kalau sudah diupdate memang terbaru, tinggal pakai aja, nggak perlu pakai ini lagi, nggak perlu pakai internet. Oke. Udah. Key43 Alpha Kilo kembali ke Anda, kita kembali. Baik, terima kasih. Oke, baik. Wow, ini tambah asik-asik nih pertanyaannya nih. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit sebelum kita maju. N1MM punya fitur yang banyak Om, apalagi ketika kita bekerja secara online. Waduh, fitur-fiturnya luar biasa. Ada telnet, ada pokoknya macam-macam. Nah, itu nanti mudah-mudahan bisa kita mengulangi materinya yang tentang N1MM online. Baik, ini penanya sudah. Izin Om Reza, saya absen tadi. Oh ya, baik. Ini ada Om Rizky yang kita pakai Alpha Kilo Victoria dan Mas Nawi adalah 6 Alpha Juliet Alpha. Baik, sebelum saya kedua penanya ini saya dulu materinya masih panjang nggak? Kalau masih panjang, selepas dua penanya ini saya stop dulu, saya lanjutkan Om Rusdi paparkan lagi dulu. Udah habis Om, yang untuk paparan udah habis. Sekarang makanya kita konsentrasi ke pertanyaan dan jawaban. Ya. Oke, berarti kita udah masuk pada sesi pertanyaan nih. Baik, ada dua penanya, Yankee Charlie 5 Alpha Kilo Victoria dan Yankee Delta 6 Alpha Juliet Alpha. Baik, saya dahulukan dulu Om Asnawi, Yankee Delta 6 Alpha Juliet Alpha. Silakan Om Asnawi. Oke, terima kasih Om Reza untuk kesempatannya. Juga ini langsung ke salam nih buat Om Rusdi. Ya, ini Om, ini memastikan saja, tadi dari awal kan waktu settingan di IP address itu, atau waktu satu setting komputer, termasuk username komputer, kadang-kadang seperti yang tadi Om sampaikan, kan kadang-kadang kita bisa bentrok nih. Nah, saya ingin memastikan saja bahwa ke semua komputer yang kita gunakan itu lebih baik itu waktu sadrannya dengan administrator, gitu ya Om ya? Ya betul Om. Kalau khusus sebetulnya sih khusus untuk menjalankan sistem networknya gitu loh. Jadi kalau kondisi normal ya boleh-boleh aja, gak masalah gitu. Jadi untuk menghindari permasalahan yang kemungkinan timbul, jadi mending kita jalanin pakai run as administrator khusus di networking ini, gitu loh Om. Oh iya, karena memang kan beberapa komputer kan juga sensitivitas dari frameworknya kan bisa berjalan sehingga kan jadi troubleshooting nantinya di dalam saat penjagaan. Oke, berarti memastikan bahwa memang lebih baik pada saat itu settingnya di run administrator. Nah yang kedua Om, di FT8 nih, di FT8 bisa kita kan seperti yang Om sampaikan tadi, kita sering menggunakan net time nih agar sinkronisasi antara waktunya di komputer dengan waktunya kita yang berjalan. Nah diharapkan kan ke beberapa komputer yang menggunakan katakan 2 atau 3 atau 4 itu kan harus disetting net time-nya. Nah, apakah ketiga-tiganya komputer atau ke semua komputer yang akan nge-lock itu
posisi saat update net time-nya itu harus sama atau bisa selisih. Misalnya di komputer A dia akan setelah update dia setting di 0 ms, atau yang di komputer 1 dia setting di plus 35 atau 30. Apakah itu akan jadi trouble? Itu sih tidak ya, Om. Biasanya net time itu dia kan secara berdurasi ya. Iya. Berdurasi update. Nah itu biasanya komputer agak langsung selisih jauh. Oh gitu. Detiknya, milidetiknya juga pasti masih sama. Tidak mungkin selisih terlalu jauh. Gitu loh. Artinya di dalam masih perbedaan dalam range yang dipersyaratkan, kalau salah saya sekitar plus minus 30 itu ya paling cuma millisecond. Nah itu nggak masalah sih. Toh kalau kita nge-lock, kita QSO, kalau tidak salah kita cuma nge-lock itu jam dengan menit, jam dan 15 menit. Ya, 15 jam menit, dan ya. menit. Jam ya. dan menit. Jadi tidak mungkin si komputer itu apabila dia udah terkoneksi ke net time, kemudian dalam 1 menit dia ngaco gitu. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke Om. Clear. Satu lagi Om. Ya, siap. Silakan. Yang direkomendasikan tadi diharapkan katakanlah tadi kita ambil sampel ada 3 komputer, kemudian kalau direkomendasikan kalau bisa kan tidak ada yang daring ya, tidak ada daring yang di tengah jalan. Nah, ini kan kadang-kadang kita nih operator tiba-tiba dari salah satunya ini yang jadi operatornya dia harus mendesak keluar. Ini apa yang harus dilakukan? Apakah dia tetap standby di dalam koneksi, atau yang harus dilakukan hanya stop networking kemudian nanti dia bisa masuk lagi dengan sistem sinkronisasi atau bagaimana? Ini Om agar menghindari ini ya. Demikian dari Om. Terima kasih untuk jawabannya, nanti atensinya. Terima kasih juga kesempatannya, Om Reja. Saya standby. Ya Om, sebentar. Tadi maksudnya yang terakhir itu, maksudnya operatornya meninggalkan tempat itu, tidak ber-QSO lagi atau gimana nih? Betul. Misalnya dia tiga operator nih, salah satu 3 operator dia akan berhenti nih, akan stop nih, nggak melanjutkan. Artinya kan tinggal 2 nih. Nah, artinya apakah yang dilakukan stop networking atau stop connection? Itu Om. Jika laptopnya itu dibiarin di situ ya gak usah diapa-apain, biarin aja. Jadi begitu yang lain mau datang mau nyambung ya silakannya nyambung gitu loh. Tapi kalau misalnya laptopnya mau dicabut ya udah nggak masalah, stop aja networkingnya, shutdown ya udah bawa komputer pergi. Jadi begitu orang 2 datang atau komputer itu datang kembali, berarti kan di komputer itu sudah ada lognya toh. Iya, nah begitu dia nyambung lagi, nyalain networking, dia otomatis sinkron gitu. Nah, kecuali kalau orang baru datang pakai laptop yang environment-nya lognya masih kosong, nah itulah perlu disinkron gitu loh. Oh gitu. Artinya selagi tidak mengubah perangkat, operator siapa saja boleh. Boleh aja, nggak masalah. Kecuali kalau dia ubah perangkat, baru dia setting ulang lagi dan sinkronisasi, bener ya Om? Ya, kalau dengan laptop yang kosong ya maksudnya ya, laptop yang environment-nya masih kosong. Ya, sebelumnya belum sempat join gitu loh. Oke. Oke, terima kasih Om Asdi. Terima kasih Om Reja, saya standby. Om Mas Nawi, aduh luar biasa nih. Ini rasanya sudah mewakili pertanyaan saya juga. Diwakili sama Om Mas Nawi. Baik. Borong semua, Pak Nawi. Oh ya, selamat malam Om. Baik Om Rusdi, terima kasih jawaban yang diberikan luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Baik, berikutnya ada Yankee Charlie 5 Alpha Kilo Victoria. Silakan Om, mau bertanya ke Om Rusdi, silakan. Baik, terima kasih Om Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja ke Om Rusdi. Yankee Charlie 5 Alpha Kilo Victor di sini. Cuma memastikan Om Rusdi, ini kan kita networkingnya ada 2 atau 3 komputer, itu bisa masing-masing komputernya dengan mode yang berbeda. Itu SSB, 2, CW, FT8 gitu. Apakah bisa connect satu log saja atau ada settingan di masing-masingnya di N1-nya? Terima kasih. Ya, jadi untuk mode itu
masalah ya. Misalkan itu kita pilih pada saat kita buka log baru ya, new log. Nah itu di bawah kan ada mode SSB atau CW, digital. Kita pilih itu. Tapi sepanjang UC atau log type yang kita pakai itu sama. Kemudian operatornya itu sama, kriteria tadi ya, kayaknya di makalah ada 3 kriteria. Nah itu sama, itu tidak bakal bermasalah Om. Oh gitu. Bisa langsung join ya Om ya, Mas dia kalau itu ya. Ya langsung otomatis, nggak masalah. Oke Mas Om. Siap. Oke, terima kasih. Ya, ini pertanyaannya juga bagus. Di dalam satu server yang sama, apakah kita bisa bekerja dengan mode yang berbeda? Bisa, jawabannya bisa. Nah, nanti tinggal mungkin bagi teman-teman ada yang masih bingung apakah FT8 bisa sinkron ke M1MM? Bisa. Jadi FT8 itu bisa disinkron ke M1MM. Walaupun kita menggunakan JTX atau WSJTX sebagai aplikasinya, tapi nanti ngelognya bisa 2, bisa ngelog ke N1MM dan bisa ngelog juga di WSJTX dengan log yang sama, tidak ada yang berbeda. Baik, masih ada rekan-rekan mungkin yang mau bertanya, silahkan. Jangan lupa link absensinya bagikan di kolom chat. Teman-teman yang belum absen silakan ada absensinya di kolom chat. Berarti ada pertanyaan, setiap komputer terkonek dengan radio atau bagaimana? Aduh sebentar. Oh ya, dari Om Puji nih, mohon bertanya. Untuk setting config radio masing-masing apa sama semua komputer tersambung dengan radio, dan yang tidak tersambung dengan radio apa sama semuanya gitu. Jadi mungkin ada yang dari beberapa radio yang ada di dalam satu server, ada yang CAT system dan ada yang manual. Om Rusdi, apakah masih bisa tetap sinkron atau gimana untuk networkingnya? Ya, langsung saya jawab. Itu seharusnya tidak ada masalah, Om. Karena kan itu kan untuk settingan CAT, radio bisa CAT atau apa itu kan di-manage oleh N1MM gitu loh. Sementara ini yang kita networking ini itu cuma mempersatukan lognya. Itu tidak hubungan sama sekali sebetulnya. Jadi masing-masing itu bisa. Misalnya komputer yang misalnya komputer yang pertama nih terus terhubung dengan radio yang ada CAT-nya. Komputer kedua tidak terhubung ke komputer apa sama sekali, tidak terhubung ke radio sama sekali. Tapi itu aktif dipakai CQ nih misalnya. Boleh aja, gak masalah. Gitu loh. Oh iya, berarti yang penting laptop atau komputer yang saling terkoneksi dalam satu server. Jadi tidak ada hubungan settingan radio di sini gitu loh. Oh, itu kan sudah otomatis ada untuk settingan radionya. Siap. Jadi baik mau CAT system atau non CAT system, yang penting komputernya harus ada di dalam satu server yang sama. Satu jaringan, Om. Satu jaringan yang sama, satu server yang sama. Ya, mudah-mudahan bisa mudah-mudahan jawaban Om Rusdi bisa GSL gitu. Salah, GSL. Ya, baik. Saya coba baca-baca lagi ya. Ya, oh ya Om Rahman, silakan Om Rahman. WB1 BMI Om Rahman, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya teman-teman yang tergabung di seminar. Ya, sama Om Rusdi ini. Tadi kan Om Rusdi bilang ada pertanyaan pertama, itu ada cabling yang namanya cross cabling. Itu kan untuk peer to peer ya Om ya. Untuk peer to peer hanya 2 komputer saja kalau cross cabling gitu ya. Kemudian ada yang dengan menggunakan hub. Kalau hub ya mungkin
dengan kabel biasa, ada masalah gitu ya, karena itu networking dalam satu lokal. Yang pertanyaan saya yang kedua adalah ketika yang satu ada di Depok, yang satu ada di Depok, sama-sama di Depok tapi berbeda tempatnya. Satu di Kuarcap misalnya. Saya di Depok di Kecamatan Sukmajaya, Kuarcap berada di Kecamatan Cilodong. Itu kan berada di berbeda kecamatan. Kalau saya menggunakan internet, artinya untuk forwarding IP ya. Di forward IP saya IP address. IP address saya adalah IP public, bukan IP lokal. Kalau IP lokal yang tadi seperti Om Rusdi tadi kan, 192.168.77 berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya IP public kan misalnya saya pakai IP publiknya untuk dedicated LAN, kan harusnya dia harus koneksi ke sini. Sedangkan server itu sendiri masih IP lokal gitu, tidak terforwarding ya, di forward ke IP publik gitu. Nah, kegiatan ini berbeda Pak. Satu di saya dengan menggunakan radio itu nggak masalah bukan MM-nya. Untuk menggunakan radio apa terserah lah itu kalau dia berbeda seperti yang tadi. Kemudian yang di Kuarcap dengan satu station yang sama, saya kan menggunakan satu database nih Pak. Database servernya itu ada misalnya berada di Kuarcap gitu. Saya kan harus koneksi ke sana, tapi dengan IP address publik, bukan IP address lokal, gitu loh. Apakah memang yang ada di Kuarcap itu harus menggunakan IP publik dulu gitu, di forwarding gitu, IP lokal menjadi IP forwarding gitu, dirubah di routernya sehingga menjadi IP publik, bukan IP lokal lagi gitu. Jadi sehingga saya koneksinya dengan koneksi IP publik gitu. Nah itu dua pertanyaan itu Rusdi. Terima kasih Om Rusdi. Yankee Bravo 1 Bravo Mike India standing by. Ya, jadi ceritanya yang saya nangkap tadi lumayan jelimet ya. Misalnya nih, 2 titik, yang satu itu punya IP publik, kemudian yang kedua tidak ada IP publik, benar tidak? Enggak begitu. Jadi yang di Kuarcap nih, di Kecamatan Cilodong tadi ya, di Kecamatan Cilodong itu tadi tetap dia menggunakan networking lokal. Hanya dia dilempar ke internet, pasti kan keluarnya IP publik Om. Tidak keluar IP lokal. Ya. Yang berada di kecamatan lain nih, kecamatan yang di Sukamajaya, saya harus koneksinya kan tidak menggunakan IP lokal saya gitu. Saya harus menggunakan IP publik yang dilempar oleh Kuarcap gitu. Nah itu persoalannya persoalannya itu, sehingga saya tidak menggunakan 192.168 lagi, tapi menggunakan IP publik yang untuk ngambil server yang ada di Kuarcap itu tadi gitu. Jadi Kuarcap itu paling tidak networkingnya kan harus di forwarding menjadi dari IP lokal menjadi IP publik gitu kan. Itu maksudnya itu. Apakah itu juga terganggu sepanjang internet ya? Sepanjang berada pada dalam satu internet, satu cloud yang sama gitu. Ya, oke. Berarti ini intinya kayak pertanyaan kedua tadi. Gitu. Jadi dua lokasi memakai ISP. Koneksi itu dia maunya itu lewat internet. Gitu. Iya, ISP. Ya, ISP berbeda bisa, tidak masalah Om. Jadi nggak ada masalah kalau ISP-nya. Misalnya IndiHome, IP publiknya. Ya, jadi jalannya ada 2. Yang pertama itu mesti dipelajari dulu. Ini CN1MM, dia kan koneksi lewat internet. Lewat lokal area network. Nah, kita harus pelajari dulu. Dia pakainya port berapa, kemudian dia pakai TCP atau UDP. Nah, port itu yang kita forward di router, di sisi router, di kedua titik ya, di kedua titik itu di sisi router itu harus di port forwarding, gitu. Ya, forwarding ya, IP, forwarding IP. Port forwarding IP termasuk UDC ya.
IP port forwarding doang. Cuman masalahnya adalah di routernya ya, di routernya. Masalahnya adalah jika kita pakai begitu, itu N1MM belum tentu mau nyambung Om, karena kan skop untuk akses ke WAN itu kan sangat lebar. Nah itu artinya N1MM ini tidak bisa berlaku untuk itu, hanya untuk berlaku local area network. Jadi hanya untuk LAN yang sama dengan IP yang satu lokal. Hanya berbeda ruangan lah, ruangan yang satu di sebelah sana, ruangan sebelah sini gitu. Ya. Nah, yang apakah juga bisa menggunakan IP public gitu? Satu ada di kecamatan satu. Seperti tadi ada banyak teman-teman yang satu ada di Jogja, satu ada di Cirebon. Ya betul. Ya jawabnya itu solusi Om. Ya pakai VPN server. Misalnya nih di Korcap internetnya bagus, terus dia kemudian punya IP public misalnya. Nah di komputer di situ itu bisa disetting salah satu sebagai VPN server. Kemudian kita bikin kliennya. Nah yang mau nyambung ke dia itu dikasih aplikasi VPN klien supaya semua tersambung ke si komputer yang di Korcap ini Om. Gitu. Nah, artinya itu mereka semua mendapatkan IP lokal itu. Iya, artinya gini, kita membuat dulu virtual betul. Network gitu. Virtual private network itu solusinya Om. Jika untuk ISP yang berbeda. Oke. Itu yang kedua. Yang pertama tadi yang kabel ada peer to peer dengan cross cable dengan kabel biasa. Kalau kabel yang cross itu TX masuk ke RX yang lawan. Kemudian ya itu peer to peer ya itu cuma 2 PC Om. 2 laptop, 2 komputer. Oke. Jadi kalau mau banyak tapi nggak punya internet, ya pakai switch atau hub. Ya pakai hub atau switch sama itu. Nah, kemudian kita sering manual IP-nya. Oke. Itu aja. Silakan teman-teman yang lain mungkin. Boleh, oh ya, baik. Terima kasih Om Reza. Oh ya, Om Rama sebentar. Sama-sama. Saya kok jadinya boleh. Oman Bravo Max dulu Sukabumi, Om Reza. Apa kabar? Oh ya. Ini udah masuk di catatan Om. Silakan Om. Selamat malam Om Rusdi. Malam Om, silakan. Jadi Arso dari Sukabumi Om Rusdi. Saya masuk ke ini aja ya. Lalu ke teknikalnya, network status ini Om Rusdi. Saya lihat di sini ada satu master ya, master, betul ya Om Rusdi, kelihatan ya, fungsi master. Berarti ada master, ada slave ya di sini ya. Jadi satu komputer menjadi masternya, yang lain sebagai klien lah ya, seperti itu. Apa belum Om Rusdi? Seperti itu. Langsung saja jawab aja nanti kepastian pas. Ya. Jadi kalau yang master dan klien itu di Neo status itu cuman untuk dipakai saat si master komputer ini itu tersambung ke internet. Yeah. Gitu loh. Jadi statusnya itu cuman si N1MM ini untuk mensinkronkan waktu internal dia dengan si komputer master ini, gitu loh. Gitu doang. Yang saya baca itu di N1MM-nya. Jadi tidak terlalu bermasalah kayaknya Om. Terus yang kedua adalah di sini ada masih di network status ada fungsi pass ya. Pass. Jadi IP address sebelah kanannya ada pass, terus ada run ya. Untuk run saya nggak ada masalah. Untuk pass ini Om Rusdi, ini fungsinya apa ya? Gitu kan? Nah kalau untuk yang ini saya sebelum oprek Om. Saya belum sebab jadi belum tahu nih ini perlunya apa nih, pas current atau loss chaos. Mungkin Om Reza ngerti deh yang udah lama banget pakai 6mm. Om Reza bisa di handle Om Reza kayaknya ini untuk multi itu jadi satu untuk secure, satu untuk oh ya untuk run dan itu. Ya, saya belum pelajari ke sana. Oh gitu. Iya. Kalau run buka warung, nah gitu kita buka warung. Kalau SP SCM pas untuk kita
jadi hunternya. Tapi untuk run kita kita buka warung. Nah gitu aja Om. Siap. Satu lagi Om, ada fungsi chattingnya nggak di sini? Sesama klien, sesama operator gitu ya? Kayaknya nggak ada deh Om. Nggak ada ya? Close prevent Aplikasi sendiri Om. pakai WA aja. Bukan aplikasi di situ kan bisa juga. Ada, kalau nggak salah ada. Saya ya? nggak salah N1MM ada message. Ada bisa Ada message. ya? Ada Pakai message bisa. Oh, iya. Chatting di situ. Iya. Oh ada ya? Belum pernah nengok sih. Iya, baik. Saya rasa itu aja pertanyaannya. Sama sekedar nambahin Om, untuk yang ini update itu, ini tolong diupdate juga. Kalau pakai networking adalah ini download and install latest country file. Itu kalau nggak diupdate kadang-kadang nggak mau nyambung tuh. Nah, Iya betul. ada di tools itu ya Pak Rusdi. Kalau nggak salah sih Di gitu. tools. Iya. Ada update Iya. setiap NWM yang baru. Iya, Update call count, bukan ya? Apa tuh? Iya. Terupdate dengan sendirinya pada saat Bukannya otomatis harusnya ya? Ya. Saya coba waktu pada itu saya pernah coba ini dengan versi yang sama ya, artinya semua ada update tapi masih minta juga setelah itu diupdate baru dia berjalan dengan baik. Saya rasa Iya. sekedar Jadi versinya berbeda Om Rusdi. versi harus sama ya mesti ya. Versi harus sama. Versinya sama tapi nanti ada bug-bug tertentu Iya, yang pada saat kita buka N1MM, kalau kita terkoneksi internet itu biasanya kan keluar updating itu kan memperbaiki bug-bug yang ada di N1MM. Itu Kalau kalau yang satu nggak ada versi yang baru. juga sama. Baik, saya rasa begitu aja pertanyaan saya. Terima kasih banyak Om Rusdi, Om Reza, silakan dilanjutkan. Oke, yang beliau soal mantap ini semalam semakin pertanyaan. Tapi luar biasa ini atensi teman-teman luar biasa. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ini juga mewakili pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya. Om Rusdi, tapi minum. Ini kembali Banyuwangi Muhammad Subakri yang hotel kilo. Ini penambahan seperti yang disampaikan oleh tadi. Ini untuk N1MM setiap kali update ataupun sistem yang lama digunakan sebagai logger ini, apa tidak bisa memunculkan nama? Contoh saya konsen ini contohnya misalnya Pak Ketum Yankee Bravo Zero Delta X-Ray itu seperti MyKSL ID itu ada tambahan aplikasi atau bagaimana untuk N1M sendiri untuk sistem apa tidak bisa mengeluarkan identitas nama? Begitu Om, terima kasih. Yankee Foxtrot Alpha Bravo Kilo Muhammad Subakri Banyuwangi standby. Ya Om, kalau N1MM itu dia tidak menyimpan database besarnya. Jadi itu kalau mereka menyediakan fungsi itu juga bakal gede banget database seluruh dunia mereka pasti siapin itu loh. Jadi bukan cuma untuk Indonesia doang gitu. Sementara kalau MyKSL ya, MyKSL ID. Nah itu mungkin mereka sudah punya database sendiri ataupun mereka terkoneksi ke CORDIC atau ke SDPPI gitu loh. Jadi begitu setiap kita input dia otomatis nongol namanya gitu Om. Jadi kalau untuk N1MM kayaknya sih nggak mungkin ya. Karena kalau misalnya mau mengkeep data itu kayaknya gede banget datanya. Dan kemudian kan butuh internet besar Pak. Iya. Besar. Iya, soalnya untuk biasanya untuk M1MM sendiri kan tidak login melalui web ya, tapi kita download aplikasinya di PC. Demikian Om ya. Betul. Baik, terima kasih Om. Standby. Oke, terima kasih pertanyaan. Ini masih ada pertanyaan dari saya lanjut aja ya Om Rusdi. Ini ada Om Mahmud yang kira satu Quebec. Om Rusdi, saya mau bertanya
berapa maksimal laptop yang bisa digunakan bersama-sama dalam satu server. Terus yang kedua, berapa laptop yang bisa digunakan untuk stasiun yang sama. Nah, yang kedua, ini pertanyaan kedua mungkin dalam satu group station atau kontes station itu berapa sih yang bisa digunakan? Terus cara cek IP address. Nah, itu pertanyaannya dari Yankee Delta to Alpha Quebec. Oke Om, yang pertama tadi ada berapa maksimal si N1M bisa maksudnya bisa saling terkoneksi. Nah, kalau di N1M sendiri itu tidak ada limitnya Om, atau tidak kelihatan di petunjuknya juga nggak ada ditulis itu bisa berapa gitu. Jadi mungkin harusnya tidak bermasalah karena mereka itu cuma mengirim traffic data gitu loh. Jadi ada di jaringan itu si N1M pertama cuma mengirim beberapa sedikit data ke N1M yang kedua. Kemudian demikian juga yang kedua dia mengirim ke 1 dan ke 3 gitu loh. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi mungkin ya bisa aja tidak ada limitnya. Oh, iya. Mungkin hanya traffic log-nya aja ya Om ya. Ya, traffic saja. Jadi dibatasi oleh kemampuan masing-masing setahu saya gitu Om Rusdi. Kemampuan masing-masing gimana? Ya tiap PC yang terkoneksi itu kan punya batasan-batasan sendiri itu. Biasanya cross datanya. Kalau misalnya yang satu bandwidth misalnya memorinya lebih kecil mungkin dia akan lebih lambat. Nah, itulah teori network limitnya yang ada di dia gitu. Sementara yang lain akan normal-normal saja. Jadi nggak terlalu terbebani. Cuma kan kebetulan dia kalau nggak salah pakai database-nya MySQL Pak. MySQL SQLite itu nggak terlalu bisa terlalu besar, tapi paling nggak kalau ya 8 sampai 10 sih masih normal gitu aja. Cuma di N1M sendiri tidak ada dia tulis di situ maksimalnya berapa gitu ya. Mungkin jatuhnya ke rujukannya aja itu diaturnya di network system. Enggak, diaturnya itu mungkin di network system karena itu hanya lintas data aja. Jadi crossing data antara itu kecepatan penerimaan dan pengiriman itu aja. Ya, mungkin maksudnya bandwidth network yang terkoneksi ya, bandwidthnya. Tapi biasanya kecil sih Om, cuma data gitu doang yang dia kirim kan teman call sign, kemudian RST-nya, kemudian jamnya gitu loh. Jadi jatuhnya kayak Om Pur tadi, masing-masing ke limitnya si komputer, kemampuan dia berinteraksi dengan teman-temannya itu berapa banyak. Betul. Tapi kayaknya ya logikanya sih paling kalau mau mancar bareng ya paling berapa band gitu loh. Kita total ada ya paling 20 koneksi terus ya bersalah. Masalah gitu loh. Normal. Nanti tadi yang pertanyaan kedua ya lupa saya. Pertanyaan yang kedua ya banyak ya Om. Di sini Mariti tadi. Pertanyaan kedua. Oh iya. Ya udah terjawab itu. Iya. Sudah terjawab. Sudah terjawab. Oh iya. Terjawab itu. Ya, sudah terjawab Om. Ya. Dengan selisihnya hitungan 10 detik lah setiap satu kali data. Ya betul. Ya, tidak akan pengaruh soalnya QSO itu paling menit tidak ada sampai ke. Iya. Itu juga gak masalah, mau 60 tidak masalah. Untuk menitnya itu tetap sama karena 59 detik. Di bawah itu. Di 59 detik. Gak masalah, gak tersalah. Tapi pertanyaan ya. Cek IP address.
address. Kalau cara cek IP address itu di makalah saya itu ada dari Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11 itu ada petunjuknya lengkap. Nanti dilihat di PDF aja langsung nanti. Betul. Ya. Langsung di PDF-nya. Atau gini, saya kasih sedikit itu. Kalau di komputer Mas Andi dengan IP config aja, itu di komen IP kita berapa, itu dulu nanti disesuaikan. Nanti IP yang mau dikirim berapa. Cuman banyak kan di situ. Kalau kita IP config itu kan kelihatan semua modul network yang di komputer kelihatan IP-nya. Iya, bukan IP yang punya kita sendiri. Di IP config kita sendiri itu kan bisa kelihatan. Berapa sih IP kita, dan IP networknya berapa. Nah, itu. Ya, itu. Kalau IP kita ada 3, kita nggak tahu yang mana tersambung, yang mana mau kita pakai. Gitu. Yang lagi aktif dah, gitu. Jadi ya tetap harus ada kemampuan tersendiri buat melihat network mana yang kita pakai, yang sedang kita aktif. Iya. Yang mau kita sambungin. Nah, kalau misalnya kebanyakan kayak Om Pur tuh ada 3, ya, itu online bisa bingung dong. Ngelek. Jaringan yang ngelek. Iya, jaringan ngelek, Om. Biasa. Ini laptop konsel. Iya, ini biasa ngelek. Oke, kayaknya saya nih. Information not stable. Udah, apalagi nih? Tanya. Ada. Kedengaran nggak? Kedengaran. Oh iya, ini mau bertanya. Ini kan menggunakan beberapa multi operator ya. Untuk operator. Kalau single operator menggunakan beberapa komputer sah nggak di dalam sebuah kontes itu? Itu aja, makasih. Kalau kontes sepanjang tidak ada call sign yang sama di dalam band atau di dalam board yang sama, itu sah-sah aja. Jadi kalau misalnya komputer pertama 40 meter, terus komputer kedua 80 meter, komputer ketiga ya boleh-boleh aja. Ngelek lagi. Ya kecuali kalau ini kedengeran nggak nih? Ini saya pakai bali fiber, ngelek dulu ya. Kena kedengeran. Kadang-kadang aja ngelek gitu. Begini Bro, kita di amatir di Indonesia kan terkadang kalau melaksanakan sebuah kontes itu banyak cara untuk mendapatkan QSO yang banyak kan. Nah, ini sudah diluncurkan menggunakan beberapa komputer, otomatis menggunakan beberapa station. Bisa saya minta kepada teman-teman yang tidak ikut kontes untuk melaksanakan dengan satu IP, menggunakan beberapa komputer, menggunakan beberapa station, menggunakan satu call sign, bukan multi, tetapi single operator, tapi kelihatannya seperti multi, seperti yang bahas yang tadi. Multi operator itu one call sign, multi operator. Multi operator. Ya, mungkin maksudnya untuk kontes station. Ini untuk pribadi. Indonesia kan begitu, bukan Indonesia ya. Amatir Indonesia biasanya kan begitu. Banyak akal untuk mendapatkan beberapa yang banyak. Tapi hal ini dilakukan hal itu. Beberapa station yang digunakan dengan satu IP address akhirnya bisa terlock banyak station. Itu sah enggak? Itu aja. Terima kasih. Biar skornya banyak ya. Berapa banyak? Nah itu mah tergantung penyelenggaranya. Tergantung penyelenggara. Kalau ketahuan sama mereka ya kalau mereka mau coret ya sila ya wewenangnya mereka. Biasanya disclaimer biasanya bukan salah NWRM-nya. Biasanya janjian via WhatsApp
Om Bakri aku login ini ya. Nah sebetulnya di berapa? Di 80 padahal saya nggak 80 saya pakai 10 aja. Itu namanya disclaimer itu. Ini waduh ini menyadarkan teman-teman supaya tetap dalam gunakan. Jujur dan sportif. Belajar jujur lah, belajar jujur. Mungkin bisa ditambahkan. Oh ya, silakan ada Om Budi, Mr. Presiden. Silakan Om Budi. Hembusan malam Om. Ya mungkin tadi pertanyaannya operatornya satu, radionya banyak. Nah kita jadi ini tadi bicara N1MM mengenai networking. Kalau yang pertanyaan terakhir tadi, satu orang beberapa radio, itu hubungannya dengan kontes. Tidak ada hubungan dengan networking. Ya. Gitu. Jadi kalau networking itu artinya multi-station, multi-operator. Kalau yang satu orang station, itu artinya home call sign. Nah, home call sign ini kalau di dalam kontes maksimum yang diperkenankan saat ini adalah single operator to radio. Ya, jadi topiknya beda Om, antara networking, multi station dengan home call sign beberapa station. Maksimum kalau di kontes itu single operator to radio. Ya. Jadi itu N1MM-nya satu. Nanti operatingnya 2 radio gitu. Satu sepan, satunya lagi running gitu. Jadi nggak bisa di kontes satu orang running 10 radio. Itu bisa. Karena itu single operator. Tapi kalau station kita multi, umpamanya di dalam the expedition atau di dalam ses, nah, itu kan radionya banyak, N1M-nya berdiri sendiri, digabungin ke networking. Jadi Om Rusdi bingung. Om Rusdi bicara mengenai networking, pertanyaan terakhir mengenai single operator, multi operator. Itu aja tambahannya supaya Om Rusdinya nggak bingung. Terima kasih. Oh ya, baik Om Busan, terima kasih tambahannya. Kayaknya nanti mungkin kita bisa urut tentang N1MM-nya. Karena N1MM banyak sekali fiturnya. Luar biasa. N1MM ini saya rasa satu aplikasi yang bisa mencakup kebutuhan kita banyak nih gitu. Tapi yang terakhir jangan dicoba-coba ya teman-teman ya. Itu agak-agak ngeri-ngeri sedap juga itu tuh. Baik. Sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, ada yang mau saya sampaikan mungkin, atau mungkin Om Busan yang berkenan menyampaikan. Roger. Nah Om, monitor aja Om. Cuma tadi Om Rusdi bingung gitu. Topik terus pertanyaan networking, pertanyaannya mengenai single home call dengan beberapa radio gitu. Padahal itu N1MM satu gitu. Karena kalau di dalam kontes itu maksimum single operator to radio dan itu ada kategori tersendiri. Oh iya. Terima kasih. Oke, baik Musa kasih. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi pertanyaannya, saya ingin menyampaikan ke teman-teman atau mungkin Kakak Agung nih yang lebih tepat menyampaikannya. Jangan saya, kadang-kadang saya ngomongnya suka belepotan nih. Kakak Agung, surprise buat kita. Tuh, monggo. Ya. Baik, ini pengumuman untuk seluruh teman-teman pengguna N1MM. Silakan update M1MM-nya kalau sudah lama tidak
dibuka, biasanya dia akan melakukan update. Nah, ini Kak Reza sudah buka MM-nya. Di menu file, kemudian pilihan lognya, new log, oke. Itu sudah ada YBDXPI SSB contest. Tepuk tangan dong. Mantap. Internasional. Jadi buat teman-teman nanti yang mau ikut kontes YBDXPI tidak perlu lagi nanya UDC-nya di mana. Betul. Dan pertama kali dari the only one dari YB Land bahwa kontes YBDXPI sudah masuk ke dalam database N1M di seluruh dunia, sama siapapun bisa membuka N1MM. Kemudian YBDXPI telah terlisting dalam database N1MM di yang paling baru. Dan ini adalah pencapaian atau pengakuan luar biasa dari dunia amatir radio. Yang pertama tentang YBDXPI, kita listing di kontes kalender dunia. Per minggu lalu kita sudah masuk ke dalam database N1MM. Jadi untuk teman-teman seluruh anggota YBDXPI atau boleh disebarkan kepada yang lain, untuk kontes ini YBDXPI telah listing di N1MM. Bukan begitu Kakak Reza? Keren nggak sih? Benar, mantap. Keren. Kita nggak usah bingung-bingung. N1MM makin mendunia. YBDXPI dong. YBDXPI makin mendunia. Kita nggak usah bingung nyari UDC, masukin UDC kemana, nanti ngambilnya kemana, masukin ke bingung-bingung. Ketika di log kita cari aja YBDXPI udah ada. Jadi ya luar biasa. Ya, silakan Kak Agung, saya stop share. Mungkin bisa dilanjutkan lagi pertanyaan ke Om Rusdi. Tapi sebelumnya silakan Kak Agung, dilanjut dulu. Kakak Reza, mohon izin aku ada chatting personal ke Kakak Reza, mohon dicek. Karena Om Kun masih di luar, beliau tidak bisa mengaktifkan streaming YouTube ketika ini terhenti. Jadi Kakak Reza mohon buka lewat PC, login-nya, kemudian nanti Om Kun akan pandu. Baik, teman-teman. Kakak Agung, tadi udah dikonfirmasi sama Om Kun kok. Nanti biar beliau yang menghandle-nya secara langsung. Oh oke, siap, aman kalau begitu. Oke, baik. Ya, makasih infonya Kak Agung, dan terima kasih informasinya juga. Ini juga sebuah kabar yang baik. Mudah-mudahan kita ramaikan YBDXPI SSB Contest nanti. Jadi biar rame gitu. Orang-orang Indonesia juga hebat. Iya, selain itu juga saya ulang sekali lagi bahwa Yankee Bravo Zero Alpha Oscar Mike ini adalah kontes manajer YBDXPI, dan Om Rusdi ini juga adalah kreator robot checker kita. Jadi robot checker kita ini otomatis kalau Om mengikuti kontes YBDXPI itu raw score-nya langsung terlihat. Saya mohon dikasih Om Rusdi ya, kalau saya raw score-nya langsung terlihat, dan kemudian setelah raw score-nya terlihat, kita semua generate otomatis, termasuk responnya. Dan ini pembuat robot checkernya adalah Om Rusdi, Yankee Bravo Zero Alpha Oscar Mike. Teman-teman dari lokal manapun yang mau membuat kontes apapun yang membutuhkan bantuan robot checker YBDXPI yang hati membantu amatir di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia untuk
membuat kontes apapun, kita akan coba bantu dengan robot checker. Silakan menghubungi YBDXPI team. Paling Om Rusdinya aja nih emang kerja. Bravo. Iya. Ini tentu saja sesuai dengan misinya YBDXPI, Om. Jadi YBDXPI sebagai non-profit DX Club, kami menerima banyak sekali donasi, dan alhamdulillah donasinya mungkin teman-teman ada yang merasakan berupa plakat, website, kemudian layanan segala macam yang semuanya nyaris free. Tapi juga pada saat kontes kami juga menerima donasi untuk plakat hadiah pemenang kontes. Dan sambil itu juga berjalan juga R&D dari tim YBDXPI Headquarter, yang jujur saja saya kadang-kadang sampai terkaget-kaget gitu lihat perkembangannya. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk seluruh member YBDXPI. Sekali lagi motonya adalah silahkan ambil manfaat sebanyak-banyaknya dari kami, Om. Silahkan ambil manfaat sebanyak-banyaknya dari kami. Dengan senang hati kami akan saling sharing kita. Tidak ada yang lebih pintar, tapi kita saling berbagi saja. Baik. Mungkin masih ada pertanyaan, saya batasi. Absensi sudah di-share. Kemudian materi, yang tanya materi juga materinya sudah dibagikan. Atau kalau teman-teman mau cari materinya lagi, bisa lihat di website ybdxp.net. Untuk teman-teman yang ketinggalan penjelasannya Om Rusdi, bisa lihat di YouTube-nya YBDXPI channel. Nanti rekamannya yang kita malam ini. Om Rusdi, kita berapa pertanyaan lagi nih? Kalau saya sih ya sepanjang masih bisa dijawab aja Om. Silakan aja Om Agung. Oke, enggak, ini karena kita juga pertimbangan. Soalnya yang dari kalau dulu sih saya sampai Indonesia Timur. Soalnya gini ya, ini materinya memang agak jelimet gitu loh, dan bukan sesuatu yang biasa ya, buat kita amatir radio itu memang agak susah gitu loh. Jadi ya semampu mungkin lah. Semampu yang saya sampaikan ini memang advance, Om. Tapi advance ini juga banyak yang nungguin gitu loh. Buktinya ya mohon izin aku lihat ada ketua Orda join, kemudian senior-senior yang sudah kawakan di kontes juga join. Wah, ini pokoknya isinya suhu semua nih. Baik, 2 pertanyaan lagi. Boleh langsung buka mikrofon, 2 pertanyaan lagi, silakan. Masih 100 orang lebih itu Om Agung. Betul Om. Ini saya surprising sekali ini bisa luar biasa seperti ini. Oke. Mau tanya Om? Boleh, silakan Om. Ya, dari Yankee Foxtrot 3 Eko Sekari Yankee dari Kediri, Jawa Timur Om. Monggo Kediri, silakan. Oh iya, ini Om. Kaitannya dengan N1MM itu apakah speknya untuk OS atau operasional sistem pada laptop atau komputer itu minimal harus di Windows berapa gitu, misalnya Windows 10 atau gimana? Karena saya mencoba beberapa komputer, kan ada beberapa komputer yang sistemnya atau OS-nya itu berbeda-beda. Ada yang mulai mulai XP, 7, terus kemudian Windows 10 dan sebagainya. Yang bisa update itu ternyata hanya di Windows 10, di Windows 7 atau 7, bahkan di bawahnya itu kok tidak bisa update ya Om, yang ketika sudah saya install. Itu faktornya apa? Atau memang net from-nya yang bermasalah atau memang bagaimana Om? Solusinya seandainya tidak bisa itu gimana? Karena kan beberapa komputer ada yang saya gunakan, misalkan untuk instalasi atau untuk setting radio yang lama-lama itu harus menggunakan Windows 7 ke bawah. Kalau Windows 10 kan tidak bisa. Nah, ini daripada harus gonta-ganti dan sebagainya, satu laptop atau beberapa laptop pakai bersamaan kan mungkin lebih baik. Yang di Windows 7 maupun XP, bahkan Windows di bawahnya mungkin bisa diinstal N1MM kan lebih bagus. Jadi
kencamakan. Itu pertanyaannya Om, terima kasih dan luar biasa, dan saya ucapkan selamat untuk YB DFPI karena sudah terakui dan secara otomatis audisinya sudah masuk di N1MM. Terima kasih Om atas pertanyaannya dari Kediri. Saya tunggu, terima kasih. Terima kasih Om, matur suwun ucapannya. Ini untuk semua teman-teman kok. Ini untuk member YB DXPI. Baik, secara sederhana izin Om Rusdi saya jawab dulu. Memang gini, saya mengerti beberapa teman-teman masih menggunakan operating system lama di Windows. Tujuannya beberapa video yang cukup jadul, mungkin Motorola series atau yang lain, memang harus jalan running di OS XP 7 gitu ya. N1MM pasti mengikuti zaman Om. Kalau dia bertahan di yang lama, nanti yang barunya malah nggak kena update. Dan secara Windows, tahu saya sih Windows 7 juga sudah obsolete, tapi pengalaman sih, atau tadi ada yang saya lihat di kolom chat, YB 7 apa itu di Windows 7 masih jalan. Atau Om Rusdi ada opini, Om Rusdi silakan. Ya, justru yang saya tunjukkan tadi kan ada saya preview ya, ada tiga komputer yang terkoneksi. Ada salah satunya itu pakai Windows 7. Flash install Windows 7. Nah, cuman masalahnya adalah itu kita harus install Net Framework 4.6.2. Nah, itu ribet installnya. Gitu loh. Masalahnya itu doang. Kalau di Windows 8 itu nggak masalah, itu jalan. Windows 10, Windows 11 itu jalan. Nah, di Windows 7 itu. Saya tambahkan dikit Om Rusdi. Ini pengalaman saya. Windows 7 yang SP1 itu nggak jalan. Tapi ya, kalau SP1, Windows 7 dengan SP2 baru bisa jalan. Itu N1MM yang sudah saya coba dengan Windows 7 dengan SP1 itu nggak bisa update. Tapi begitu masuk ke SP2-nya baru bisa update. Itu pengalaman dari saya Om. Ya Om, betul. Terima kasih. Betul sekali itu. Nah, masalahnya sekarang adalah Windows 7 itu sudah absolut seperti kata Om Agung. Obsolete gitu. Itu tidak update. Jadi makanya kita juga ribet nih kalau misalnya install apa ya, bukan main N1MM doang. Install apa itu di Windows 7 itu ribet gitu loh. Jadi ya kalau sebisa mungkin ya memang harus bergeser mau gak mau gitu. Nah mungkin kalau untuk radio tua ya gimana ya, mungkin cari solusinya, mungkin dari pabrikannya. Kalau sekelas Motorola ya mungkin mereka ada update-nya atau apa gitu deh. Gitu. Tapi pengalaman saya yang saya N1MM yang saya install, yang tadi saya tunjukin itu di Windows 7. Press install. Memang itu saya download itu aslinya SP1. Nah, kemudian saya cari lagi itu ada paket untuk update. Nah, saya download lagi. Saya install untuk saya SP2-nya. Nah, kemudian baru ngeplek net frame-nya yang 4.62. Itu juga lumayan ribet Om. Gitu. Tapi intinya sih bisa. Cuma agak puyeng dah installnya. Gitu Om. Lanjut. Barangkali ada tambahan untuk aplikasi ini ya, software yang under DOS atau yang kayak Motorola itu kan ada itu. Coba deh di Windows-nya install Virtual DOS, VDOS. Itu membantu sekali karena saya pernah buka juga di webinarnya ini ada VDOS. Aplikasi saya under DOS tahun 1991 atau 90 itu kan masih DOS. Saya install sekarang pakai Windows 10 masih jalan DOS versi. Jadi kayak kita pakai DOS biasa normal jalan biasa. Nah, itu saya tahu problemnya aplikasi-aplikasi yang under DOS-nya Motorola itu sulit. Kita cari DOS-nya aja udah setengah mati. Cari PC spek DOS-nya juga nggak mudah. Tapi waktu diinstal aplikasi VDOS itu gratis ya, itu jalan alhamdulillah. Gitu tambahannya Om Rusdi. Ya bisa jadi solusi kalau VDOS. Kalau tidak salah itu dulu aku pernah
pernah programming ICOM ya, itu juga pakai DOS Om. Jadi install memori kalau tidak salah deh. Oh iya betul. Untuk setting memori itu pakai ini, nggak bisa jalan, nggak ada yang bisa jalan. Ya, Mau gak mau ya pakai virtual DOS, bisa pakai virtual DOS. Ya betul. Ya makasih Om Pur itu. Jadi apa namanya kita download virtual DOS. Betul. Ya karena saya dulu kan pernah ngerjain itu GM300 dari. Iya betul. Iya, frekuensinya kan dari biasanya 400 sampai 400 sekian gitu. Terus ada yang sampai dari 460 sampai 470 saya rubah jadi dari 400 sampai 470 pakai VDOS itu gitu. Ya. Itu pencerahan juga itu, Om. Makasih, Om. Saya juga baru ingat ada VDOS. Ini emang master semua ini. Aduh. Baik. Orangnya bukan master. Ya, terima kasih Om. Terima kasih dari Kediri. Oke Om, matur suwun sama-sama Om. Ya, salam buat teman-teman Kediri. Sehat selalu semuanya Om, luar biasa. Amin, matur suwun Om. Baik, last call, pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang masih mau bertanya, silahkan. Open microphone. Oke, saya rasa sudah tidak ada lagi yang bertanya. Kepada Om Rusdi, Yankee Bravo Zero Alpha Oscar Mike. Om Rusdi, terima kasih banyak atas presentnya pada malam hari ini. Insya Allah ini berguna bagi seluruh member YBDXPI dan seluruh pengguna amatir yang mengikuti webinar atau menonton YouTube ini nanti. Terus support kami Om Rusdi, pokoknya jangan ya seperti biasa Om Rusdi, kita sih kelas nggak pernah tidur ini. Ombusannya minta terus. Dia nggak pernah tidur, kita yang Om bikin kostumnya Om ya, seragam kostumnya Om tuh YBD DXP. Bikin apanya Om? Bikin kostumnya. Kostum. Seragam. Kostum. Ya, kaosnya. Ini ada Om. Udah. Pesan aja Om Busan tuh. Sama Busan. Ada orangnya di sini. Iya, tapi ada yang kostum, tapi ada juga yang ini, yang apa namanya, yang event. Oh, yang nanti kita umumkan Om. Iya, nanti kita umumkan kalau ada pengumuman mau dibuat lagi. Iya. Saya mau panggil dulu Om. Ini juga ada kok di sini lengkap. Dibuat lagi aja Om. Ada yang buat baru. Iya. Ya Om, baik. Nanti diumumkan Om. Saya mau panggil Yankee Delta One Delta yang ini Om tuh monitor. Di jalan kali Om. Oh, iya. Open mic. Oh, tidak open mic ya? Om Busan masih monitor? Yankee Ekwan Alpha Radio? Masih monitor. Silakan Om Busan, ini kok tumben ya ada ekonya Om Busan. Mungkin ada ini Om, ada penutup dari Om Busan, silakan. Ya, saya lagi di luar. Pakai dua karena yang satu jaringannya kurang bagus. Ya, dilanjutkan saja Om. Dilanjutkan saja, ini topiknya sangat menarik ya. Terutama buat para pengguna satu, kontester. Yang kedua untuk The Expedition. Yang ketiga buat pengguna Special Event Station, itu kan operatornya banyak. Jadi dengan dikenalkan networking, loadnya lebih tersentralisasi gitu ya. Itu aja Om. Saya dilanjutkan Om. Ya Om Busan, banyak yang ngucapin lambat tuh. SSB masuk ke N1MM Om Busan. Iya, alhamdulillah. Ya, kerja sama kita semuanya. Sekali bisa listed di N1MM. Terima kasih Om. Baik. Kalau begitu Kakak Reza, ada yang mau disampaikan Kakak Reza, silakan. Cukup Kakak Agung. Silakan. Cukup, ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih telah join dalam webinar YBDXPI. Untuk yang telah mengisi absen, pastikan alamat emailnya benar
dan langsung dicek emailnya, karena secara instan sertifikat akan terkirim di email teman-teman semua. Kalau tidak ada dalam inbox, mohon dicek di spam. Mudah-mudahan, tapi tadi sih saya cek normal semuanya, masuk ke inbox, tapi kalau tidak ada dalam inbox teman-teman, silakan dicek di spam. Baik, Om Rusdi, sekali lagi terima kasih, Yankee Bravo Zero Alpha Oscar Mike, terima kasih teman-teman semua telah hadir. Webinar pada malam hari ini kami tutup, tapi untuk teman-teman yang masih mau ngobrol, bukan di dalam topik webinar ini, silakan stay di room ini, karena room ini open terus sampai teman mungkin bosan. Kami tutup ya, Om, mohon izin. Saya Yankee Eko 1 Alpha Alpha Hotel dari Kabupaten Bogor, mewakili YB DXPI. Terima kasih. Salam tiga. Bye. Oke, terima kasih. Mohon izin dari Banyuwangi ya. Salam hormat untuk semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera. 7-3, bye bye. 7-3. Om Kun bisa dimatikan, mau ngerokok ini. Udah. Agung. Iya, Ayo. Bakar-bakar ayo, bakar-bakar. Udah boleh bakar-bakar tuh? Sudah. Sudah off ya. Sebelum